untuk yang tampil kemarin. Kelompok 2 kan ya. Silahkan di search screen-nya. Silahkan di search screen-nya yang untuk kelompok 2 yang PPT kemarin. Siapa yang mau search? Share ya. Kok search sih? Share. Kalau search masa cari ya. Udah nih, siapa ini yang mau share screen yang tampilan PPT kelompok 2 kemarin? Kan itu nak Anissa, tak? Anis kemarin tuh Bu minta bantu sama kelompok lain, Anissa tuh Bu. Tunggu di WA dulu ya Bu. Ya, kok Maaf Kak, sekarang sih nggak pakai laptop Kak. Mungkin boleh minta tolong ke yang bisa laptopnya. lama responnya ini kelompok 2 seharusnya udah mempersiapkan diri ya untuk menyajikan lagi, menampilkan lagi tuh. Kayak nggak lama-lama, kita kan kata Ibu sejam aja kemarin. Silakan siapa aja tuh kelompok 2 anggotanya yang bawa laptop, silakan di-share PPT-nya. Atau gimana? Yang sudah bisa tampil hari ini untuk apa? Untuk yang 3, 4, 5 siapa yang bisa menyajikan? Yang udah ada laptop atau apa di depannya? Sudah siap? Dari kelompok kemarin itu siapa yang mau? Itu yang minggu keberapa ya? Yang minggu keempat ini. Keempat. Tuh, siapa tuh kelompok? Ini kan kelompok 2 kemarin yang Bu Deni dan teman-teman. Yang ini tuh yang PBL Discovery GI terhadap penalaran matematis. Kelompok 4 bisa menyajikan? Iya Bu, insya Allah bisa Bu. Oh ya, silakan kelompok 4 aja kalau gitu. Kalau memang kelompok 2-nya tidak siap, silakan kelompok 4 dipresentasikan. Baik Bu, izin share screen ya Bu. Oh ya, Ibu belum ini ya, belum pasang share screen. Ya, udah, silakan. Udah terlihat hasil share screen-nya Ibu-ibu, Bapak-bapak? Udah. Baik, Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, Elsie Fitria, saya sendiri Limitedila, dan Suci Ramadhani akan menampilkan tentang masalah yang berjudul perbedaan kemampuan penalaran matematis siswa yang belajar dengan model pembelajaran problem-based learning, discovery learning, dan group investigation. Nah, untuk pemateri pertama itu
akan dibawakan oleh Saudari Elsie Fitria. Kepada Elsie, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Langsung saja, poin di latar belakang masalah. Yang pertama itu masalah yang terjadi. Di sini ada prestasi belajar siswa masih rendah bila dilihat peringkat. Yang kedua, rendahnya capaian daya serap peserta pada pelajaran. Salah satu faktornya adalah rendahnya kualitas proses belajar mengajar antara guru dengan peserta didik. Selanjutnya, kemampuan penalaran matematik siswa yang masih rendah sesuai dengan yang dikatakan oleh guru besar Institut Teknologi Bandung, Iwan Pranot dalam Mahmudah 2012. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang menuntut kemampuan berpikir dan bernalar yang tinggi masih sangat rendah. Dan hal ini dikarenakan proses pembelajaran yang selama ini diterapkan di sekolah lebih menekankan siswa untuk menghafal rumus. Yang kedua itu penyebab masalah itu terjadi. Yang pertama itu ada anggapan siswa karena matematika adalah pelajaran yang sulit. Yang kedua, siswa belum terbiasa dengan soal non rutin. Yang ketiga, kurang bervariasinya model pembelajarannya. Poin yang ketiga itu akibat dari permasalahan yang ada. Itu rendahnya hasil belajar. Sebagian siswa mengalami kesulitan menggunakan penalarannya dalam menyelesaikan soal matematika. Siswa tidak mampu menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Lanjut. Solusi yang ditawarkan adalah satu alternatif yang diperkirakan dapat mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan model pembelajaran learning, model pembelajaran PL, dan group investigation. Kemudian alasan memilih model pembelajaran. Yang pertama itu model pembelajaran discovery learning adalah metode pembelajaran kognitif yang menuntut guru lebih kreatif, menciptakan situasi yang dapat membuat peserta didik belajar aktif menemukan pengetahuan sendiri. Itu menurut Agus N. Cahyo. Jadi model ini model pembelajaran yang mengatur sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang belum tahunya itu, tidak melalui pemberitahuan. Sebagian dan seluruh ditemukan sendiri. Yang kedua itu model pembelajaran PBL, yaitu yang dipicu oleh permasalahan yang mendorong siswa untuk belajar dan bekerja kooperatif dalam kelompok untuk mendapatkan solusi, berpikir kritis, analitis, serta mampu menggunakan sumber daya pembelajaran yang sesuai. Lanjut. Yang ketiga itu ada model pembelajaran group investigation. Menurut Mafun, group investigation adalah model grup investigasi yang digunakan guru dalam menumbuhkan kreativitas siswa, baik sebagai individu atau kelompok. Lanjut, Kak. Poin selanjutnya itu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prestasi belajar siswa masih rendah bila dilihat dari peringkat. Yang kedua itu rendah capaian daya serap peserta didik terhadap materi pelajaran. Salah satu faktornya adalah rendahnya kualitas proses belajar mengajar antara guru dengan peserta didik. Yang ketiga itu kemampuan penalaran matematik siswa masih rendah. Kemudian poin selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah yang sudah ditetapkan, maka kami membuat rumusan masalahnya itu apakah terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematik siswa yang belajar dengan model PBL, model pembelajaran discovery learning, dan model pembelajaran GI. Lanjut. Tujuan penelitiannya yaitu berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematik siswa yang belajar dengan model PBL, model pembelajaran discovery learning, dan model pembelajaran GI. Poin selanjutnya itu poin-poin yang akan dibahas pada bab 2. Yang pertama itu ada hakikat belajar, yang kedua ada kemampuan penalaran matematis, mengaji dugaan, menarik kesimpulan, memeriksa kesahihan suatu argumen. Yang ketiga itu model pembelajarannya. Nanti ada model pembelajaran PBL, model pembelajaran discovery learning, kemudian ada model pembelajaran GI. Lanjut.
Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Elsie. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan sendiri oleh saya sendiri. Yang selanjutnya itu adalah pembahasan mengenai penelitian relevan. Nah, di sini ada 6 penelitian relevan yang kami baca. Yang pertama itu penelitian yang sudah dilakukan oleh Muklis pada tahun 2019. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematis siswa yang belajar dengan model pembelajaran discovery learning itu lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan model pembelajaran GI di SMP Negeri 38 Medan. Nah, sementara pada penelitian yang akan kami lakukan ini, kami menambahkan satu perbandingan lagi, yaitu model pembelajaran problem-based learning sebagai perbandingan untuk melihat kemampuan penalaran matematis siswa. Jadi ada 3 variabel bebasnya. Nah, kemudian penelitian kedua yang sudah dilakukan itu dilakukan oleh Yuli Endang Susilawati pada tahun 2016. Penelitian menunjukkan terdapat perbedaan peningkatan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis antara siswa yang menggunakan model pembelajaran discovery learning (PBL) dan konvensional. Siswa yang menggunakan model PBL mempunyai kemampuan komunikasi paling tinggi. Sedangkan pada penelitian ini akan melihat perbedaan kemampuan penalaran siswa yang belajar dengan 3 perlakuan model, yaitu model PBL, Discovery Learning, dan GI. Kemudian penelitian yang ketiga mengenai jurnal ilmiah pendidikan matematika oleh Lili Arianto dan Lili Santoso. Berdasarkan hasil penelitian eksperimennya dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif model pembelajaran, problem-based learning, dan discovery learning terhadap mathematical problem posing siswa SMK kelas 11. Sedangkan pada penelitian ini variabel bebasnya itu ada 3, yaitu PBL, discovery learning, dan GI. Kemudian penelitian yang sudah dilakukan oleh Eva Nurrohmah tahun 2018, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh strategi pembelajaran PBL dan discovery learning terhadap hasil belajar matematika dengan taraf signifikannya 5%, sedangkan pada penelitian ini variabel terikatnya adalah kemampuan penalaran matematis siswa. Kemudian jurnal pendidikan guru sekolah dasar yang sudah dilakukan oleh Bella Anandia Yovita Octavia bersama rekannya. Hasil penelitiannya itu menunjukkan agar guru SD itu menggunakan model pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa seperti model pembelajaran PBL, baik dalam mata pelajaran matematika dan mata pelajaran yang lain. Penelitian di atas dijadikan relevan karena terdapat variabel yang sama, yaitu penerapan model discovery learning. Maksudnya model PBL. Salah ketik, maaf Bu. Yang terakhir itu penelitian yang sudah dilakukan oleh Benson Adesina di negara Nigeria pada tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dalam kemampuan penalaran matematis secara andal dapat memprediksi keberhasilan pencapaian matematika. Temuan ini menunjukkan perlunya guru matematika untuk melakukan intervensi program yang akan membantu siswa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penalaran matematis mereka dan pada akhirnya meningkatkan prestasi mereka dalam matematika. Sementara pada penelitian yang akan kami lakukan itu melihat perbedaan penalaran matematis siswa jika diperlakukan dengan 3 model yang berbeda. Selanjutnya kerangka konseptual. Untuk yang pertama itu masalahnya adalah kemampuan penalaran matematis siswa masih rendah dan penyebabnya sudah kami bahas di latar belakang tadi. Yang pertama, bahwa siswa itu menganggap matematika adalah materi yang sulit. Kemudian siswa belum terbiasa dengan soal-soal non-rutin. Yang ketiga, kurang bervariasinya model pembelajaran. Nah, untuk solusinya ditawarkan 3 model pembelajaran. Kemudian untuk hasilnya nanti kita akan melihat bagaimana perbedaan kemampuan penalaran matematis siswa yang belajar dengan model pembelajaran PBL, Discovery Learning, dan GI. Sementara hipotesis pada penelitian yang akan dilakukan, yaitu ada perbedaan kemampuan penalaran matematis siswa yang belajar dengan model pembelajaran problem-based learning, model pembelajaran discovery learning, dan model pembelajaran group investigation. Untuk rancangan penelitian yang pertama, yaitu randomized control group post-test only design,
Itu ada 3 kelas eksperimen dengan perlakuan yang berbeda dan soal post-test yang sama. Untuk alternatif rancangan ini, pemilihan kelas eksperimennya dengan prosedur random, sehingga ketiga kelas eksperimen dapat dianggap setara dan tidak membutuhkan tes awal. Untuk alternatif yang kedua, yaitu menggunakan comparison group design dengan 3 kelas yang berbeda, kemudian memberikan pretest di awal dengan 3 perlakuan berbeda untuk setiap kelasnya, kemudian memberikan soal post-test. Alternatif rancangan ini menggunakan pretest dengan tujuan untuk mengontrol ancaman beberapa variabel luar seperti ciri khas subjek, sejarah, kematangan, dan regresi statistik. Soal pretest dan post-test yang diberikan adalah sama, supaya dapat mengetahui dengan jelas perkembangan penalaran matematik siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran. Yang kemudian adalah variabel penelitian, terdiri atas 2, yaitu bebas dan terikat. Kalau untuk variabel bebas, itu ada di 3 kelas. Kelas eksperimen yang pertama menggunakan model pembelajaran based learning. Kelas eksperimen kedua menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dan kelas yang ketiga menggunakan model pembelajaran group investigation. Sementara variabel terikatnya adalah kemampuan penalaran matematik siswa. Untuk penyajian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Suci. Saudara Suci dipersilakan. Terima kasih kepada Kak Limutia. Selanjutnya, validitas internal dan validitas eksternal. Pengontrolan validitas perlu dilakukan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke dalam populasi. Ada sejumlah ancaman terhadap validasi yang seringkali membuat orang mempertanyakan hasil yang disimpulkan oleh peneliti. Apakah hasil tersebut dipengaruhi oleh faktor utama? Untuk itu, peneliti harus mengidentifikasi hal-hal yang berpotensi mengancam validitas dalam eksperimennya. Kemudian merancang dan mengantisipasi agar ancaman tersebut tidak lagi muncul, setidaknya dapat diminimalisasi. Kontrol validitas terdiri atas 2 jenis, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal mengacu pada kondisi yang diamati, yaitu perbedaan pada variabel terikat, dalam hal ini kemampuan penalaran matematik siswa sebagai akibat langsung dari manipulasi variabel bebas, yaitu model pembelajaran problem-based learning, discovery learning, dan group investigation. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dikendalikan oleh peneliti pada validitas internal yaitu yang pertama ada historis berkaitan dengan pengetahuan awal pada diri siswa. Kondisi ini perlu dikendalikan dengan melakukan pengambilan sampel secara acak. Yang kedua ada maturasi, itu perubahan mental atau fisik individu. Kondisi ini perlu dikendalikan dengan randomisasi. Kemudian yang ketiga ada testing, tes yang dilakukan di akhir pembelajaran atau post-test, sehingga terlihat bahwa hasil dari post-test merupakan dampak dari perlakuan variabel bebas. Jika menggunakan pretest di awal, maka dibuatkan soal yang berbeda untuk post-test dengan tingkat pengukuran yang sama. Validitas eksternal, kerepresentatifan hasil penelitian agar dapat digeneralisasikan ke populasi. Instrumen penelitian yang mempunyai validitas eksternal yang tinggi akan memberikan hasil penelitian yang mempunyai validitas eksternal yang tinggi pula. Penelitian mempunyai validitas eksternal bila hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada sampel lain pada populasi yang diteliti. Validitas eksternal terdiri dari validitas populasi dan validitas ekologi. Validitas populasi upaya yang dilakukan dengan pengontrolan terhadap implikasi suatu perlakuan yang dialami oleh sampel penelitian agar dapat digeneralisasikan ke dalam populasi dengan mengambil sampel yang dilibatkan dalam penelitian sesuai dengan karakteristik populasi. Yang kedua, menentukan kelas perlakuan. Dalam hal ini, kelompok siswa yang mendapat perlakuan dengan model pembelajaran problem-based learning, model pembelajaran discovery learning, dan model pembelajaran group investigation dilakukan secara random. Yang B-nya, validitas ekologi menyangkut masalah pengeneralisasian pengaruh eksperimental kepada kondisi-kondisi di lingkungan yang lain. Upaya yang dilakukan yaitu membuat situasi kelas yang digunakan untuk perlakuan sama dengan kondisi pembelajaran sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merubah tatanan kelas yang ada, serta jadwal pembelajaran yang berlaku. Kedua, tidak memberitahukan kepada siswa bahwa mereka sedang dijadikan subjek penelitian.
agar mereka tetap menunjukkan sikap secara alamiah. Prosedur random sampling itu mengumpulkan, yang pertama langkahnya mengumpulkan nilai ujian tengah semesternya, kemudian melakukan uji kesamaan rata-rata, di mana data harus berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen. Dengan cara yang pertama kita melakukan uji normalitas terhadap masing-masing kelompok data dengan menggunakan uji Chi kuadrat. Yang kedua melakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji Berlet. Yang ketiga setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas, selanjutnya dilakukan uji kesamaan rata-rata dengan menggunakan teknik ANDAPA satu arah. Selanjutnya untuk menentukan kelas yang digunakan sebagai kelas sampel dilakukan dengan cara mencabut lot yang berisikan kelas tersebut. Setelah terpilih 3 kelas sebagai kelas sampel, kemudian dilakukan pengundian dengan mencabut lot yang berisikan 3 kelas yang terpilih untuk diberi perlakuan masing-masing. Prosedur penelitian yang pertama tahap persiapan, yaitu 1. Menetapkan tempat dan jadwal penelitian, kedua mengajukan surat izin penelitian, ketiga menentukan sampel, 4. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kelima mempersiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari kisi-kisi soal uji coba tes, dan kunci jawaban soal uji coba tes. Yang keenam, mempersiapkan instrumen penelitian berupa soal tes akhir dan kunci jawaban soal tes akhir. Tahap kedua, tahap pelaksanaan proses pembelajaran untuk ketiga kelas tidak sama. Kelas eksperimen 1 menerapkan model pembelajaran problem based learning, kelas eksperimen 2 menerapkan model pembelajaran discovery learning, sedangkan kelas eksperimen ketiga menerapkan model pembelajaran group investigation. Yang ketiga, tahap penyelesaian. Pada tahap ini, peneliti memberikan tes akhir pada ketiga kelas eksperimen dengan soal tes yang sama. Tes akhir dilakukan setelah 1 pokok bahasan materi selesai dipelajari oleh siswa. Instrumen penelitian, tes yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah tes kemampuan penalaran matematis dalam bentuk soal esai. Tes dilakukan di akhir pembelajaran atau post-test. Alternatif lain penelitian ini bisa dilakukan dengan melakukan tes awal atau pre-test dan tes akhir atau post-test. Tes dilakukan untuk mengetahui kemampuan penalaran matematis siswa. Setelah diberikan perlakuan untuk mendapatkan tes yang baik, maka dilakukan langkah-langkah berikut. Pertama, validitas tes dengan menggunakan rumus korelasi product moment dengan rumus R seperti yang tampak pada layar. Instrumen dianggap valid jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Yang kedua, reliabilitas tes menggunakan rumus alfa. Kemudian kriteria reliabilitasnya adalah bisa juga dilihat di tabel. Lanjut. Yang ketiga, daya pembeda, yaitu kemampuan soal untuk membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Soal yang mempunyai daya pembeda yang berarti signifikan apabila IP hitung lebih besar daripada IP pada derajat bebas yang sudah ditentukan. Indeks kesukaran soal, penyelidikan pada suatu soal, apakah soal itu mudah atau sukar. Kriterianya juga dapat dilihat di slide. Kemudian teknik analisis data, yang pertama menentukan rataan sampel, yang kedua menghitung standar deviasi sampel, yang ketiga uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data sampel berdistribusi normal atau tidak. Ujian dilakukan adalah uji Anderson-Darling. Hipotesis statistiknya yaitu H0, data hasil tes penalaran matematis siswa kelas sampel berdistribusi normal. H1, data hasil tes penalaran matematis siswa kelas sampel tidak berdistribusi normal. Data dinyatakan berdistribusi normal jika p-value yang diperoleh lebih besar dari taraf nyata yang ditetapkan alfa 0,05. Uji homogenitas dengan uji F. Kriteria pengujiannya adalah sampel memiliki variansi yang homogen jika p-value besar dari alfa 0,05. Jika p-value kecil dari alfa 0,05, maka data tidak memiliki variansi yang homogen. Yang kelima, menguji hipotesis dengan menggunakan uji ANOVA satu arah. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean, rata-rata,
data lebih dari 2 kelompok, yaitu pengetesan variansinya. Jenis ANOVA yang rencanakan dalam penelitian ini adalah one way ANOVA atau ANOVA satu jalur. Perbedaan rata dengan uji ANOVA dapat ditulis sebagai berikut. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan taraf signifikan alfa 0,05 dengan pengujian sebagai berikut. F hitung kecil sama dengan F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika F hitung besar dari F tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Uji SCAF adalah uji lanjutan dari one way ANOVA yang tujuannya adalah untuk melihat perbedaan rata atau mean yang paling signifikan antara kelompok siswa yang modal pembelajaran Kenapa ini? Language learning. Kenapa ada start TTWG ini? Mohon maaf Bu, itu mungkin belum teredit. Sebenarnya melihat adanya perbedaan rata yang paling signifikan antara kelompok siswa dengan model pembelajaran problem based learning, discovery learning, dan group investigation. Uji ini digunakan jika H0 ditolak. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu H0 μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Tidak ada perbedaan kemampuan penalaran matematis siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran problem based learning, model pembelajaran discovery learning, dan model pembelajaran group investigation. Kemudian HA μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μ3. Ada perbedaan kemampuan penalaran matematis siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran problem based learning, model pembelajaran discovery learning, dan model pembelajaran group investigation. Pengujian hipotesis, ini udah yang ulang tadi. Udah ini. Baik, terima kasih atas penyajiannya oleh Saudari Suci Ramadhani. Untuk selanjutnya, kami membuka kritik dan saran dari rekan-rekan semua, baik bisa juga dari Ibu, bisa juga dari teman-teman semua. Silahkan ya. Slide-nya dari satu lagi diperlihatkannya atau dari... Baik, Bu. Bagaimana? Kenapa tidak ada komentar? Silakanlah.
tidak, silakan boleh dikomentari dulu nanti Ibu. Ini penalaran ya, penalaran matematis. Benar, Bu. Permasalahan yang terjadi tentu terkait dengan apa-apa saja permasalahan pada proses penalaran matematis. Yang pertama itu prestasi belajar siswa masih rendah. Itu belum ke permasalahan penalaran ya, belum secara signifikan ke permasalahan penalaran. Yang kedua itu rendahnya capaian daya serap peserta didik terhadap materi pembelajaran. Daya serap itu bukan juga sepertinya ke proses penalaran matematis. Daya serap, kalau daya serap tuh lebih ke mungkin juga ke konsep gitu ya. Karena kan baru menyerap materi, belum ke kemampuan tingkat tinggi atau menalarkan gitu kan. Terus yang C, kemampuan penalaran matematis siswa masih rendah sesuai yang dikatakan oleh guru besar teknologi. Ini berarti dalam referensi ya, menyelesaikan soal, menuntut kemampuan berpikir dan penilaian yang tinggi masih rendah. Ini juga belum terlalu jelas tentang bagaimana indikator pada proses bernalar matematis itu bermasalah gitu. Jadi sepertinya ini masih sama kasusnya dengan kelompok 1 kemarin gitu ya. Kelompok 4 juga belum terlalu mencari referensi-referensi atau artikel-artikel yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan penalaran matematis. Ya, indikator kemampuan penalaran matematis itu sendiri apa? Kelompok 4 yang diketahui. Ya, kelompok 4 aja untuk indikatornya saja belum itu ya, belum mengetahui bagaimana itu mengungkapkan permasalahan di situ. Nah, seharusnya kelompok 4 dulu mengetahui dulu apa indikator yang terkait dengan penalaran matematis atau reasoning matematis gitu ya. Nah, terus baru cari ini referensi yang terkait. Misalnya salah satunya apa tuh? Membuat apa namanya tuh? Membuat konjektur misalnya kan, atau membuat premis misalnya kalau di Ibu ngajar di logika matematika atau di PDM gitu ya. Nah, itu kan lebih banyak konsep-konsep penalarannya itu menarik kesimpulan dari premis-premis yang diketahui. Masih ingat ada modus tolen, ada modus ponen, dan itu digunakan untuk penalaran matematis. Nah, biasanya siswa itu atau mahasiswa itu kesulitan dalam ketika diketahui sebuah kesimpulan gitu ya, premis-premisnya itu memilihnya mana, mematchingkannya tuh yang mana. Jadi logikanya itu nggak bisa jalan untuk sampai ke titik 3 atau kesimpulannya. Itu salah satu contoh kasus rendahnya penalaran pada mata kuliah pengantar dasar matematika. Nah, kan kalau mahasiswa di SMP atau di SMA kan, boleh menentukan topik secara spesifik kan. Nah, di topik secara spesifik itulah nanti mahasiswa cari referensi yang berkaitan dengan kemampuan penalaran. Nah, ini menurut Ibu ABC ini masih, yang C itu udah mengatakan kemampuan penalarannya rendah. Cuma nggak dijelasin di mana indikatornya, bagaimana gitu proses penalarannya itu dikatakan rendah, apakah dikasih sesuatu dia tidak mampu menarik kesimpulan atau apa. Nah, itu dikaitkan dengan indikator penalaran kan, jadi masih bersifat global. Kalau menurut itu Bu, tanggapannya Bu, untuk permasalahan yang terjadi. Oke, jadi saya setuju dengan Ibu Yuli ya. Yang harus diungkap itu adanya masalah di penalaran, atau Anda mencari data tentang adanya masalah di penalaran. Anda bisa memulai dari informasi yang umum dulu ya, bahwa misalnya kemampuan penalaran Anda mulai dari indikator misalnya atau informasi umum tentang kemampuan penalaran itu. Indikatornya apa, lalu permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait kemampuan penalaran itu seperti apa di tingkat nasional misalnya ya, atau di tingkat internasional Indonesia berada di posisi mana untuk kemampuan penalaran, lalu buktinya apa gitu ya. Misalnya Anda ambil PISA ya, lalu Anda lihat soal-soal PISA yang terkait dengan penalaran.
Anda lihat indikator-indikator penalaran yang ada pada soal PISA, lalu siswa-siswa Indonesia yang diikutkan di dalam pengujian itu berada di posisi mana. Lalu lihat lagi di Sumatera Barat, misalnya ya, di Sumatera Barat kondisi kemampuan penalaran siswa bisa Anda lihat, dari mana Anda bisa lihat, apakah dari kalau dulu ada UN-nya, Anda cermati soal-soal UN misalnya, lalu posisi siswa Sumatera Barat itu untuk soal-soal yang membutuhkan kemampuan penalaran bagaimana. Lalu nanti Anda bisa lihat lagi di tempat, di beberapa sekolah misalnya, isu-isu yang terjadi di beberapa sekolah, kemampuan penalaran itu bagaimana. Lalu didukung oleh hasil-hasil penelitian yang membahas tentang kemampuan penalaran. Nah, seperti apa kemampuan penalaran berdasarkan hasil peneliti-peneliti sebelumnya? Apakah memang kemampuan itu bermasalah? Dan nanti Anda kaitkan dengan temuan Anda di lapangan, apakah kemampuan penalaran itu bermasalah? Lalu penyebabnya, Anda carilah penyebabnya apa. Kalau tadi isunya untuk tingkat internasional, bisa misalnya penyebabnya menurut informasi itu ada enggak? Ada enggak penyebabnya sehingga siswa Indonesia itu bermasalah di kemampuan-kemampuan hot, misalnya high order thinking. Karena sebagian besar siswa Indonesia berada pada level rendah untuk kemampuan hot. Nah, Anda carilah apakah ada di situ penyebabnya. Kalau di sini kan anggapan siswa karena matematika adalah pelajaran yang sulit. Nah, hendaknya kalau ini Anda katakan penyebab, ada dukungan hasil penelitian misalnya yang mengatakan bahwa sebagian besar siswa itu mengatakan pelajaran siswa itu sulit. Nah, penelitian siapa yang mengatakan, yang menemukan bahwa banyak siswa yang mengatakan itu. Siswa belum terbiasa dengan soal non rutin. Kenapa? Apakah soal penalaran itu, apakah kemampuan penalaran itu membutuhkan soal-soal non rutin? Boleh saja Anda mengatakan penyebab itu, asal ada penjelasan bahwa soal-soal penalaran itu biasanya muncul dalam bentuk-bentuk soal yang non rutin. Sementara kenyataan yang ada di lapangan, pembelajaran itu tidak memberikan soal-soal, tidak membiasakan siswa menyelesaikan soal non rutin, maka kemampuan penalaran siswa rendah misalnya. Lalu yang ketiga kan kurang bervariasinya model pembelajaran. Nah, ini juga hendaknya ada data yang menunjukkan bahwa memang pembelajaran di sekolah itu mekanistik, ya rutin saja, monoton. Nah, ada data tentang itu, bisa juga Anda menyampaikan itu berdasarkan hasil penelitian, bisa juga, atau survei awal Anda, misalnya bisa Anda mengatakan itu. Lalu di sini akibat dari permasalahan yang ada. Nah, di sini kan Anda mengatakan ini rendahnya hasil belajar. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan menggunakan penalaran dalam menyelesaikan soal siswa. Saya tidak mampu menggunakan penalaran pada pola dan sifat. Kemarin saya juga sudah menyampaikan ini boleh, ya ini akibat ini boleh saja Anda ungkap di sini, tapi tambahkanlah bahwa akibat itu tidak hanya untuk hari ini. Akibat ini hendaknya di sini tergambar betapa pentingnya kemampuan penalaran itu untuk hari ini, untuk keberlanjutan studi dan juga untuk keberlanjutan masa depannya di dalam kehidupan bermasyarakat nanti. Nah, hendaknya di akibat ini menunjukkan bahwa itu akan berdampak pada banyak hal gitu. Kemampuan penalaran, kalau kemampuan penalaran ini rendah, maka dampaknya apa? Tentu saja Anda mengacu kepada bagian pertama tadi, indikator penalaran itu seperti ini. Nah, indikator-indikator ini dibutuhkan untuk di mana saja nanti. Itu komentar saya untuk 3 poin ini. Nah, silakan lanjutkan slide berikutnya. Baik, Bu. Oke, mungkin Bu Uli memberikan komentar terlebih dahulu. Nah, ini juga sama dengan yang kemarin juga sepertinya gitu ya. Belum ada alasan secara spesifik atau keterkaitan antara model yang ditawarkan itu dengan indikator-indikator dari kemampuan
penalaran, atau ada di sini yang mengatakan bahwa model pembelajaran ini nih kayak model discovery learning gitu ya, dengan model pembelajaran ini mengatur sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya. Nah, itu kan belum terkait betul dengan, misalnya ada begini nih, misalnya model discovery learning itu kan proses menemukan gitu ya, proses menemukan atau mengkonstruksi sendiri pemikirannya gitu kan. Nah, ada misalnya kajian teori yang mengatakan dengan siswa itu menemukan sendiri pengetahuannya, mereka secara otomatis akan terbiasa untuk dapat menyimpulkan sesuatu proses pembelajaran baik secara induktif ataupun deduktif gitu ya. Kalau penalaran itu kan ada yang induktif, ada yang deduktif untuk menarik kesimpulan. Ada enggak teori-teori yang mengatakan bahwa pembelajaran discovery learning itu terkait ke kemampuan penalarannya gitu. Nah, kalau itu dapat itu lebih bagus. Juga dengan project based learning gitu ya. Dengan memberikan project-project, maka siswa akan terlatih. Misalnya di project itu diberikan soal-soal yang non rutin gitu kan. Kalau tadi kelompok 4 mengatakan bahwa permasalahannya itu karena tidak terbiasa dengan soal-soal non rutin gitu. Nah, pada project mungkin ada sesuatu ingredient atau indikasi di dalam proses pembelajaran itu melibatkan siswa untuk selalu mengerjakan soal-soal non rutin misalnya, sehingga nanti hal ini berdampak kepada meningkatnya kemampuan. Tapi ini kan baru dari ibu gitu ya, seharusnya kan memang harus ada kajian teorinya atau artikel atau riset yang mengatakan itu. Jadi misalnya mahasiswa cari aja begini nih clue-nya di Google atau di mana gitu atau di Skimagor itu tentang strategi untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis. Kan keluar nanti artikelnya. Nah, nanti di situ atau langsung ke discovery learning itu aja. Discovery learning itu apa dan bagaimana gitu ya. Atau ada nggak judul yang persis sama bahwa discovery learning itu meningkatkan kemampuan penalaran matematis. Nah, di situ kan juga penulisnya pasti ada mengungkap ya, kenapa kok discovery learning yang dipilih untuk penalaran matematis. Ada alasannya kan. Kalau seperti ini kan masih belum mengkait dengan indikatornya tuh, dengan penalarannya secara langsung, masih memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya. Tapi kalau ini ada sambungan kalimatnya yang mengarah kepada penalaran, adanya pengetahuan yang belum diketahui secara integral, misalnya, bukan secara parsial. Dengan dia mengetahui secara menyeluruh karena dia yang menemukan sendiri, maka dia akan dapat menyusun konjektur-konjektur sehingga mampu menyimpulkan dengan bagus gitu. Nah, itu kan sudah menyerempet ke indikator penalaran kan? Jadi secara langsung dia memang ada dugaan bahwa model ini memang model yang cocok untuk meningkatkan kemampuan penalaran gitu. Jadi harus ada penekanan-penekanan hubungan antara model itu dengan kemampuan penalaran. Kan biasanya di bab 2 itu ada hubungan antara antara model dengan indikator ya. Nah, itu tuh seharusnya yang disumeri, diambil keringkasannya, kemudian ditulis di latar belakangnya sedikit gitu. Sehingga dia memang terkait gitu. Bukan. Itu mungkin Bu komentarnya. Oke. Nah, jadi di sini pada saat Anda menyampaikan solusi yang ditawarkan, tadi sudah disampaikan bahwa di permasalahan harus muncul dulu indikator penalarannya. Nah, dari indikator penalaran itu Anda sebutkanlah bahwa berdasarkan indikator kemampuan penalaran, maka dibutuhkan pembelajaran seperti apa, gitu ya. Pembelajaran seperti apa yang dapat mengungkit atau meningkatkan atau memunculkan kemampuan-kemampuan yang ada di indikator itu. Pembelajaran yang bagaimana tuh yang mengangkat. Nah, pembelajaran yang seperti itu kira-kira pembelajaran apa saja? Nah, kalau dalam hal ini kan Anda mengungkap bahwa pembelajaran discovery learning, PBL, dan grup investigasi. Tentu Anda harus menunjukkan ciri-ciri dari pembelajaran discovery learning itu memenuhi standar yang dibutuhkan oleh peningkatan kemampuan penalaran, begitu juga PBL
memenuhi standar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan investigasi. Anda jelaskan itu bahwa dari indikator lalu kemampuan model-model pembelajaran yang sesuai dengan itu adalah diantaranya adalah model-model pembelajaran ini. Lalu nanti ketika Anda menyebutkan alasan, maka Anda kaitkanlah discovery learning itu sintaknya apa saja. Nah, discovery learning sintaknya Anda bisa membuat dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Rasanya ini kalau di S1 saya jelaskan seperti itu ya. Kalau di S1 yang pernah berkuliah dengan saya di S1, nah kita membuat sintak model pembelajaran, lalu kita membuat indikator kemampuan matematis yang kita uji. Lalu kita lihat sintak 1 itu bisa mengungkit kemampuan di indikator mana saja. Kita beri centang. Lalu indikator sintak 2, sintak 3 dan seterusnya. Nah, nanti itu yang kita ceritakan bahwa dari sintak yang ada, dari semua sintak ini semuanya dapat mengungkit kemampuan penalaran. Begitu juga nanti PBL lakukan cara yang sama, di grup investigasi lakukan cara yang sama sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa model-model yang kita pilih memang akan mangkus meningkatkan kemampuan penalaran. Nah, di sini kan kita mengatakan dia mangkus, sementara kita ingin melihat perbedaan nanti ya, perbedaan. Artinya kita melihat dari 3 obat yang kita tawarkan, mana yang paling mangkus. Itu yang akan kita lihat nanti kan. Kita ingin melihat perbedaan, lalu dari perbedaan tadi sudah, kalau dari analisisnya sudah terlihat tadi, ya perbedaan, lalu kalau H0 ditolak, berarti terdapat perbedaan, baru dilakukan dengan uji Skive ya, mana yang paling baik. Nah itu kan nanti itu artinya, nah mungkin itu yang bagian sana saya kira itu sudah oke ya, di analisis datanya sudah oke. Cuma di sini ya perlu Anda tambahkan lagi seperti yang sampaikan, kaitkan indikator dengan karakteristik pembelajaran yang cocok untuk mengungkit indikator itu. Lalu Anda memutuskan memilih model-model ini, lalu model-model ini dianalisa masing-masing dengan indikatornya, dengan membuatkan tabelnya nanti. Dengan ini. Ya, mungkin itu untuk halaman ini. Coba lanjut ke berikutnya. Ini sudah ya, ini sudah tadi kan, ini sudah dikomentari. Nah, ini mungkin yang bagian ini ya sudah dikomentari tadi sama Bu Ulia. Ini kan identifikasinya nggak pas gitu. Tidak langsung ke penalaran gitu ya. Ya, silakan Bu Uli. Ya. Kalau di identifikasi masalah tadi udah dikomentari ya, lebih spesifik ke penalaran. Jadi apa, kemudian fokus utamanya apa gitu nanti kan. Nah, kalau di rumusan masalah boleh 1 begini rumusan masalahnya, tapi kan ujinya nanti kan H0-nya berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 gitu ya. Berarti model yang 3 itu tidak memberikan pengaruh apa-apa atau sama saja. Nah, tapi untuk H1-nya atau hipotesis penelitiannya berarti terdapat salah satu gitu kan, terdapat salah satu yang memberikan pengaruh, bisa jadi yang grup investigasinya bisa jadi 1 dan 2, bisa jadi 1 dan 3, bisa jadi 3 dan 4 yang memberikan pengaruhnya kan pakai ANOVA one way. Tapi Ibu kemarin katanya satu-satu. Kalau ini menurut pandangan Bu, itu boleh aja sih seperti ini, langsung 1 rumusan itu ketiga-tiga dari model itu, misalnya model PBL, model discovery, dan model GI itu apakah terdapat perbedaan antaranya gitu. Cuma di hipotesis tuh yang agak salah tadi di kelompok 4 yang HA atau H1 tadi tuh. Seharusnya bukan mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3 kan, tapi terdapat salah satu kan yang berbeda. Bukan, setidaknya ada satu yang tidak setidaknya sama. ada salah satu yang tidak sama. Itu tadi yang Ibu terlihat tadi. Coba di cepet-cepetin ke hipotesis H1-nya. Tadi mau memberi komentar itu tapi kelupaan. Di bagian analisis datanya ya. Yang 35 tuh kali ya? Ini Bu.
Nah, Iya, iya. itu HA-nya bukan begitu, tapi terdapat paling tidak salah satu yang tidak sama, Berbeda. yang berbeda. Itu bisa jadi mu1, bisa jadi mu2, bisa jadi mu3, bisa jadi mu1, mu2, bisa jadi mu2, mu3, mu2, mu3 kan banyak kemungkinan kan bisa jadi tiga-tiganya. Jadi rumusan masalahnya mungkin boleh seperti itu gitu tanggapannya. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Jadi rumusan masalahnya boleh saja seperti tadi, tetapi ketika analisisnya jadinya juga tetap akan menghasilkan satu-satu ya. mu1 tidak sama mu2, mu1 tidak sama mu3, atau mu2 tidak sama mu3. Atau ketiga-tiganya berbeda. Gitu ya. Jadi bisa saja demikian, dan analisisnya memang memungkinkan sekaligus gitu, sekali jalan dengan ANAFA. Ya, jadi ya untuk bagian ini rumusan hipotesisnya perlu direvisi, tapi analisisnya sudah oke rasanya karena menggunakan ANAFA. Tapi apakah ANAFA satu arah? Tidak rasanya ini. Oh, tidak, Bu. Apa tuh kalau di SPSS-nya? Tidak ANAFA satu arah, karena kan kita tidak tahu arahnya kemana. Iya, apa namanya, lupa. Faktorial gitu, Bu. Iya, nah itu yang perlu dicek lagi ya, karena kita tidak tahu dia mana yang lebih baik. Kan kalau satu arah itu sudah tahu kita mana yang lebih baik. Sementara ini kan ada satu yang berbeda gitu. Ada setidaknya satu yang berbeda. Nah, kita belum tahu dia nih yang mana yang lebih baik. Setelah kita tahu dia berbeda, baru kita tahu mana yang lebih baik. Baru kita cari, kita lakukan analisis lanjutan dengan melihat mana yang lebih baik. ANAKOFA, Bu. KOFA ya, Bu. Iya. Yang tidak satu arah. Karena kalau satu arah itu betul kata Ibu tadi, sudah tahu kita mana yang lebih baik. Hanya satu aja pengaruh. Kalau ini kan macam-macam kemungkinannya. Nah, nanti diberikan analisis lanjutan yang SCEVI. Yang mana yang paling memberikan pengaruh? Nah, itu kalau di otak-atik di SPSS itu di bagian analyze itu ya, di bagian JLM itu General Linear Model, terus ambil yang univariate, terus masukkan yang variabelnya itu ke dependent dan ke fixed factor. Nah, itu nanti muncul sig-nya atau sig tabelnya untuk melihat yang mana yang memberikan perbedaan terhadap penalaran matematis. Misalnya dia tampilannya tuh muncul semua tuh di tabelnya itu. Nanti signifikannya aja yang mahasiswa lihat. Kalau di SPSS kan yang dilihat signifikan. Kalau yang secara manual kan hitung ya. F hitung dengan F tabel. Tapi kalau yang di SPSS itu signifikannya. Kalau dia misalnya lebih dari 0,05 itu berarti H nolnya diterima, berarti tidak dapat perbedaan. Tapi di situ masing-masingnya diuraikan tuh. Misalnya mu1-nya yang tentang model GI, apakah sig-nya itu diterima atau ditolak H0-nya. Kalau misalnya diterima berarti nanti dia tidak berpengaruh. Kemudian juga begitu juga dengan problem PBL, juga discovery. Atau di bawahnya itu ada baris keduanya tuh kalau di SPSS itu misalnya GI dengan PBL-nya yang misalnya signifikannya kecil dari 0,05 berarti mu1 dan mu2 yang memberikan pengaruh terhadap penalaran gitu ya. Yang mu3-nya tidak misalnya. Nah, yang bagian-bagian itu yang nanti mahasiswa preteli kalau di SPSS. Tapi kalau terus dilihat lanjutan gitu nah Bu, lebih lanjut mana yang memiliki pengaruh yang lebih kuat. Ya, dilihat di uji antara- SKV-nya ya. Ya, dilihat uji KIVI ya namanya Bu ya. Iya. ANAKOFA berarti kalau di SPSS pilihannya di analyze yang LDM terus ke ANAKOFA. Tapi untuk jelasnya Anda pelajari lagi statistik itu ya, mana yang benarnya. Karena kalau ini kan Anda menganggap semuanya berbeda, belum tentu. Belum gitu. tentu. Belum tentu semuanya berbeda. Mungkin ada yang sama gitu. Jadi rumusan hipotesisnya ada sekurangnya satu yang berbeda. Ya. Jadi
Nanti dia mu1 tidak sama mu2, Anda bisa mengatakan ada sekurangnya satu berbeda. Seperti itu rumusannya nanti mungkin mu1 tidak sama dengan mu2, mu1 tidak sama dengan mu3, atau mu2 tidak sama dengan mu3. Kemungkinannya itu ada 4 ya. 1 tidak sama 2, 1 tidak sama 3, 3 ya. 2 tidak sama 3 ya. Bisa jadi Mungkin, tiga-tiganya nggak seperti sama, itu. nah, Bu? 1, 2, 3. Bisa jadi Bisa jadi. semuanya tidak sama, dan kalau semuanya berbeda maka kita bisa melihat lanjutan itu, atau 2 saja, pokoknya asal tidak ada yang tidak sama kita bisa melihat lanjutan di antara 3 itu mana yang terbaik gitu dalam meningkatkan kemampuan penalaran. Mungkin akan lebih baik kalau kelasnya tidak hanya 3 gitu. Ada kelas yang menjadi kelas kontrol. Ini kan kelas eksperimen semua ini. Iya, Bu. Nah, akan lebih baik kalau kita melihat satu kelas lagi, itu kelas kontrol. Ketika Anda melakukan penelitiannya, nanti ada satu kelas kontrol yang diajar dengan pembelajaran biasa, yang tadi tidak meningkatkan kemampuan penalaran itu. Yang pembelajaran yang lebih ke teacher center. Misalnya. Kali ini semua student center nih, model pembelajaran yang Anda pilih. Nah, bisa ditambahkan ketika dalam pelaksanaannya, tambah satu kelas sebagai kelas kontrol. Nanti jadi ada 4 ini nanti, mu1, mu2, mu3, mu4, ada 4 kelas. Sehingga Anda bisa menyimpulkan dari semuanya itu yang terbaik adalah yang mana gitu. Ada kelas kontrol ya. Kalau ini kan kelas eksperimen semua nih baru ya. Nah, ini kelas eksperimen nih semua. Penelitian eksperimen itu dia disebut eksperimen kalau ada pembandingnya kelas kontrol kan. Iya, Bu. Nah, ada kelas kontrolnya. Kan itu, lalu untuk kita balik lagi lah ke kajian teori ya. Baik, Bu. Iya. Nah, yang kedua ini kemampuan penalaran. Nah, ini maksudnya apa? Harusnya kajian teori di kemampuan penalaran itu, kemampuan penalaran itu apa, indikatornya apa, gitu ya. Pentingnya kemampuan penalaran itu apa, begitu. Di dalam matematika kemampuan penalaran itu posisinya bagaimana. Jadi, kalau ini nih maksudnya apa ini? Kurang jelas ya. Jadi pengertiannya dulu, penalaran itu pengertiannya apa, lalu pentingnya penalaran dalam matematika itu apa, indikatornya itu apa, begitu. Ya, silakan Bu Li. Ya, sama dengan Ibu tadi yang diuraikan di sini, indikator penalaran dari berbagai ahli dulu tuh dimulai. Nanti mahasiswa pilih yang bermasalahnya di indikator mana, di latar belakang. Latar belakang itu bisa dimasukkan hasil observasi ke sekolah juga dengan memberikan, selain dari yang Ibu bilang tadi, mahasiswa mencari dari artikel gitu kan, mencari dari artikel yang bermasalah itu adalah kemampuan penalarannya itu, bisa juga digandeng dengan observasi ke sekolah dan mewawancarai siswa, memberikan soal-soal penalaran gitu kan. Nah, ini pada yang nomor 2 ini mahasiswa uraikanlah definisi kata Ibu tadi ya, pengertian pentingnya, kemudian indikator-indikator penalaran menurut berbagai ahli. Nanti dipilih yang mahasiswa inginkan atau yang bermasalah pada tempat penelitiannya atau yang sesuai dengan kebutuhan penelitiannya menjadi indikator yang ditetapkan. Kalau model pembelajaran juga begitu. Mungkin ada yang kurang, perlu pengaitan nggak, Bu? Pengaitan antara, nggak perlu ya, Bu? Nanti setelah ini model pembelajaran tuh kaitan antara kemampuan penalaran dengan model-model pembelajaran ini yang tadi kesimpulannya sudah ada di latar belakang ya, tapi di kajian teori itu dimunculkan dia. Kalau di latar belakang itu kita sebenarnya kita belajarnya karena ini proposal, sebenarnya kita sudah melakukan kajian kan, lalu menuliskannya di latar belakang masalah. Kenapa kita memilih ini ya? Agaknya ada di sini. Ada ke poin 4 ya, Bu, kaitan antara masing-masing model pembelajaran itu yang kata Ibu tadi, sintak dengan indikatornya. Iya.
Ya, demikian. Nah, intisari resume dari yang poin 4 itu yang mahasiswa jadikan sebuah Tesis nanti. paragraf di latar belakangnya, Bu. Yang Iya, memberikan, betul. yang memberi alasan kenapa metode itu yang digunakan gitu. Kalau ini rinciannya pakai tabel, ya ada sintaknya, kata Ibu di checklist, sintak ini ke indikator yang mana, sintak ini ke indikator yang mana, sintaknya. Itu nanti diambil intisarinya, dituangkan di latar belakang. Baik, Bu. Kemudian di kerangka konseptualnya, nah di kajian teori itu ada kerangka konseptual, ada penelitian relevan ya, kan di situ juga ya. Nah, ada penelitian relevan dan kerangka konseptual, kemudian juga ada hipotesis nanti di kajian teori. Ya. Oke, mungkin penelitian relevan bisa Anda cari lebih banyak lagi ya, kalau memungkinkan, karena ada 3 model pembelajaran, lalu ada 1 kemampuan, mungkin Anda bisa mencari banyak sekali itu penelitian relevannya, depan dengan PBL, dengan discovery, dengan grup investigasi, gitu, bisa cari beberapa hipotesis. Iya, karena rumusannya 1 tadi ya, tapi di analisisnya bisa jadi nanti ketemunya banyak ya. Bisa jadi ketemunya banyak di analisis, di hipotesis ya seperti ini. Ya, lanjut. Nah, ini tadi rancangan eksperimen, kan semuanya kelas eksperimen nih. Makanya kalau penelitian eksperimen itu biasanya ada kelas kontrolnya. Maka kita perlu rancangan eksperimennya itu perlu 1 kelas kontrol. Ya. Kelas kontrol. Ditambahkan nanti rancangannya ada kelas kontrol di situ. Karena kalau semua kelas eksperimen jadi ini namanya penelitian apa gitu. Yang namanya penelitian eksperimen itu ada kelas kontrolnya. Jadi harus ada di rancangan ini harus ada kelas kontrolnya ya. Ini kelas eksperimen 1, 2, lalu ada 1 kelas kontrol. Jadi ada 4 kelas nanti yang Anda mau cobakan. Oke, lanjut. Yang tadi apa? Rancangan eksperimen yang tadi? Post-test aja langsung ya. Tadi langsung post-test, Bu. Iya, sama juga yang pre-test post-testnya juga sama, harus ada kelas kontrolnya ya. Iya, Ada kelas kontrolnya. Ini O-nya sama. Kalau O Anda tulis berarti O-nya sama. O1-nya dengan O2 itu sama. Sama, Bu. Oh, sama. Nah, oke. Nanti analisisnya kan Anda tadi kalau pakai ANAFA itu berarti yang rancangan standar tadi ya, post-test saja ya. Nah, kalau Anda pakai ini tentu rancangannya tidak demikian kalau pre-test post-test. Yang dilihat itu tidak langsung pakai ANAFA yang mana, data yang mana yang dianafakan gitu. Atau ANAKOVA data yang mana yang dianakovakan, pre-testnya atau post-testnya. Kalau post-test saja, lalu pre-testnya untuk apa gitu. Harusnya adalah data yang selisih antara pre-test dan post-test yang dilihat, dari gennya yang dilihat nanti, data gennya yang dilihat. Lalu tentu saja harus ada alasan kenapa memilih ini. Ini katanya untuk mengontrol ancaman beberapa variabel luar seperti ciri khas subjek, sejarah. Nah, kalau pretest dan posttest ini bisa juga datanya tuh tidak harus
tidak kesamaan rata-ratanya itu tidak harus sama setiap kelas, karena yang akan kita uji itu adalah selisihnya. Kondisi awalnya tuh, rata kemampuan awalnya tuh tidak harus sama gitu. Karena nanti yang mau kita olah itu selisihnya. Berapa besar selisih antara sebelum dan sesudah. Nah, itu yang akan kita bandingkan nanti, gennya gitu ya. Gennya. Jadi kelebihan ini adalah bahwa kondisi awalnya tuh kelas-kelasnya tuh tidak harus dalam kemampuan yang sama, berkemampuan yang sama. Kalau yang kita menggunakan data gen ini, pretest post-testnya, pretestnya tidak harus sama, begitu ya. Hasil pretestnya itu tidak harus sama, bisa saja berbeda. Karena yang akan dilihat nanti itu selisihnya. Selisih pretest dan post-test itu yang akan diolah. Oke, berikutnya. Itu yang harus Anda pikirkan ya. Variabel, oke. Variabelnya oke nih. Variabel bebasnya apa? Nah, ini mungkin yang perlu Anda perjelas lagi ya. Validitas internal itu terkait apa dan bagaimana melihatnya. Coba bagaimana nih melihatnya validitas internalnya tadi. Mbak lanjut. Nah, yang internal bagaimana melihatnya? Bagaimana melihatnya? Bagaimana melihatnya nih? Validitas internal mengacu pada ini, lalu cara melihatnya gimana? Nah, kalau testing kata Anda kan ini dilihat post-test ya. Sementara kan di rancangan Anda ada yang pakai pretest juga kan. Nah, gitu. Itu perlu dicermati. Bagaimana melihat variabel validitas internal kalau dia rancangannya A, lalu bagaimana melihat validitas internal kalau rancangan B. Bagaimana melihatnya? Karena kalau yang perlu Anda pahami adalah validitas internal itu apa, validitas eksternal itu apa, lalu bagaimana melihatnya. Coba dilihat lagi, validitas internal itu apa tadi? Bahwa validitas internal itu mengacu kepada, apa kata Anda nih? Yaitu perbedaan pada variabel terikat, dalam ini kemampuan penalaran matematika sebagai akibat dari model pembelajaran. Nah, bagaimana nih melihatnya? Bagaimana melihat bahwa nanti ketika Anda memberikan perlakuan bahwa secara internal di dalam penelitian itu sendiri, jadi kita membandingkannya ke hasil penelitian kita dengan perlakuan kita. Sementara yang eksternal kita membandingkan hasil penelitian kita dengan luarnya, membandingkannya apakah hasil penelitian kita ini bisa kita generalisasi untuk kondisi-kondisi lain di luar subjek penelitian kita. Kalau yang ini ke dalam penelitian itu sendiri yang internal ini. Misalnya kemampuan penalaran untuk problem based, discovery, dan grup investigasi itu bagaimana mengatakannya ya? Apakah memang yang kita lakukan itu sudah benar gitu? Bagian-bagian dari yang perlakuan kita menjamin bahwa yang kita lakukan itu atau hasil yang diberikan itu memang hasil sesungguhnya. Memang begitu, dia memang berbeda dia karena perlakuan kita sudah benar. Kalau yang eksternal, hasil kita karena secara internal dia sudah benar, bisa tidak kita gunakan bahwa untuk situasi-situasi yang sama dengan kondisi sampel kita, maka kesimpulan ini bisa berlaku gitu.
bisa berlaku dia eksternal, cara eksternal. Mungkin Bu Yuli bisa memberikan komentar lain tentang ini kalau yang Ibu pahami seperti itu. Ya sama Bu, belum terlalu paham juga Bu. Iya, jadi validasi internal itu menyangkut kepelaksanaannya dan dampak dari hasil itu ke dalam kondisi di dalam. Kalau eksternal itu dampak hasil penelitian itu keluar dari lingkup penelitian kita, dari subjek penelitian kita keluarnya gitu. Tapi yang senada, bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa PBL itu dapat meningkatkan kemampuan penalaran, G itu dapat meningkatkan kemampuan penalaran, Discovery dapat meningkatkan kemampuan penalaran. Lalu kalau seandainya salah satu lebih baik, itu bisa digunakan, itu benar gitu. Dan bisa ditarik kesimpulan secara umum itu benar. Gitu. Nah itu eksternal. Kalau internal, bahwa memang kemampuan penalaran yang dihasilkan ini memang seperti ini nih, karena sudah dijamin validitas instrumennya, sudah dijamin pemilihan sampelnya, sudah benar, langkah-langkah yang kita kerjakan itu sudah benar semua, sehingga validitas internalnya itu benar gitu. Bahwa secara internal valid, data-data yang kita ambil itu valid semuanya. Nah seperti itu. Nah seperti yang ada di slide Anda berikutnya ini kan, coba. Iya Bu. Nah ini pengambilan sampel kita itu terkendali, ini kan kita mengambil sampel itu secara benar, lalu perubahan mental atau fisik individu ini bahwa kita perubahan yang terjadi itu memang akibat dari perlakuan yang kita kerjakan, bahwa kemampuan penalarannya itu menjadi lebih baik itu karena memang pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan sehingga ada perubahan dalam kemampuan penalarannya. Lalu tes yang kita desain itu sudah valid dan tes itu memang menunjukkan kemampuan penalaran sesungguhnya setelah diberi perlakuan seperti itu, setelah atau sebelum diberi perlakuan, pre-tes dan post-tes. Tes kita itu memang benar mengukur kemampuan penalaran. Nah, itu internal. Mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan. Baik, Bu. Ya, validitas eksternal. Jadi tadi sudah serta-merta terjelaskan ya. Lanjut. Ini pengambilan sampel secara random. Oke. Sudah. Siapkan. Ini jangan RPP saja ya, menyiapkan perangkat ya semuanya, karena mungkin di setiap pembelajaran itu Anda perlu bantuan media kah, LKPD kah, bahan ajar. Nah, jadi di situ menyiapkan perangkat pembelajaran untuk masing-masing model pembelajaran ya, untuk masing-masing model pembelajaran. Untuk masing-masing model pembelajaran ya, berarti ada 3 kan model pembelajarannya, ada 4 ya, ada konvensional untuk kelas kontrol, ada PBL, ada discovery learning, dan ada grup investigasi, berarti ada 3. Semua penelitiannya muka 1. Dan ini tidak hanya tes akhir, kalau Anda mengenakan pretest tentu juga ada pretest ya. Ya, Bu. Nah, ada pretest. Lalu berikutnya itu yang 4 itu perangkat pembelajarannya itu untuk 3 model pembelajaran ya, 4 model pembelajaran ya. Baik, Bu. Model perangkatnya itu tidak hanya RPP, saya ingatkan ya, RPP, LKPD, bahan ajar, media, alat penilaiannya. Gitu. Penilaiannya kalau tesnya mungkin bisa tes dan pretestnya 1 untuk semua itu. Berikutnya, slide berikutnya.
tahap pelaksanaan. Ya, itu ditambahkan juga kelas kontrol tadi ya. Ini tahap penyelesaian, tahap pelaksanaan. Tentu di tahap pelaksanaan itu sebelumnya kalau ada pretest, ada pretestnya sebelumnya. Sebelum dilaksanakan diberikan pretest dulu kalau dia rancangan yang kedua. Dijelaskan juga bahwa kalau rancangan kedua ada pretest gitu ya. Kalau tahap penyelesaian ya ada tes akhir dan pelaporan nanti tahap penyelesaiannya. Ada pelaporan kan setelah ini. Apakah di bawah Anda buat tahap pelaporannya? Tertinggal, Bu. Iya, harusnya di tahap penyelesaian itu ada pelaporan juga. Itu setelah dilakukan, itu dilaporkan lagi ya. Terus setelah itu apa? Instrumen. Nah, sama juga ya instrumennya tentu ada pretest dan post-test, lalu indikatornya apa saja, soalnya apa saja. Nah, ini sudah ada tes awal dan post-testnya. Oke. Nah, validitas ini apakah pakai rumus ini Anda? Karena validitas bisa kita melihat validitas kalau ini validitas item ya. Sementara kita tidak selalu melakukan validitas item. Validitas itu biasanya kita melakukan validitas isi. Nah, validitas isi itu menggunakan kisi-kisi tentunya. Ya. Validitas tes tidak pakai rumus, tidak selalu pakai rumus kecuali Anda melihat validitas item. Sekali lagi yang kita lihat itu yang penting kita lihat itu adalah validitas isi, bukan validitas item. Ya, nah, validitas isi itu jelaskanlah prosedur menentukan validitas isi, membuat kisi-kisi dulu, merancang tes, lalu meminta pendapat pakar, ya, menyatakan soal kita tuh valid atau tidak. Ini di mata kuliah evaluasi ini kan munculnya. Ini ada, Anda sekarang sedang mengambil mata kuliah evaluasi juga? Enggak, Bu. Tidak. Nah, ini jadi validitas ini tidak pasnya untuk ini ya, komponen validitas ini tidak pas. Validitas itu sekali lagi yang penting itu adalah validitas isi, content validity. Nah, content validity itu gimana melihatnya? Itu yang perlu Anda jelaskan, bagaimana melihat content validity. Mungkin Bu Yuli ada komentar di sini? Sama Bu, pas. Setuju. Iya, lanjut ya. Ini oke, dia pembeda, indeks kesukaran. Terus, nah setelah indeks kesukaran tentu setelah dilihat daya pembeda indeks kesukaran tentu kita melihat mana soal membuat keputusannya soal yang dipakai atau yang tidak dipakai. Iya, Bu. Tidak selesai aja di sini, dari lihat masing-masing terus selesai, enggak. Kita memutuskan soalnya dipakai atau tidak. Ya. Reliabilitas ada nggak? Reliabilitas ada tadi di awal. Ada Bu. Oh iya. Dua, Bu. Oh iya. Oh iya udah. Jadi setelah indeks kesukaran daya pembeda itu kriteria soal dipakai atau tidak ya. Baik, Baru teknik analisis data. Ya. Baik, Bu. Jadi di bagian atas itu Anda tambah ya kriteria penerimaan soal. Yang di slide 31 tadi. Ada setelah yang poin ke berikutnya, poin 5-nya kriteria penerimaan soal. Bu, nanti ditambahkan, Bu. Iya. Nggak kelihatan tuh apa tuh. Apa dia nggak ada tuh. Oh ya. Dan nanti kriteria penerimaan soalnya. Lalu baru teknik analisa seperti yang tadi, teknik analisanya terlihat
Nah, ini nanti dipikirkan, oke, menentukan rataan sampel, uji sama rata-rata untuk itu. Berarti data Anda ada berapa nanti tuh? Nanti Anda lihat normalitas dan ininya kan tentu sebelum ini tentu Anda menghitung dulu uji ada uji normalitas, homogenitas begitu ya. Karena itu syaratnya ya. Iya, Bu. Nah, baru ini sama rata-rata. Mesti uji dulu tuh. Karena kalau Anda menggunakan ANAVA atau ANACOVA kan ada persyaratan tertentu ya. Ada syarat ada uji itu. Terus setelah ini ya ini dia uji normalitasnya. Oke. Terus uji homogenitas ya. Lalu nanti Anda akan melihat ini nanti nolnya juga tambah satu ini kan dia ada 4 tadi ya. Iya, Bu. Ada kelas kontrol nanti Anda tambah kelas kontrol. Terus berikutnya uji hipotesis. Nah, ini perlu Anda pikirkan ya. ANAVA atau ANACOVA itu. Lihat lagi nanti. Dicermati lagi. Mungkin itu komentar Ibu. Ini. Ya, sama Bu. Kayaknya udah bagus sampai ke belakang, sampai analisis datanya. Yang di depan aja kayaknya. Yang depan aja yang sedikit bermasalah ya. Mungkin ini untuk tim kelompok 4. Nanti Anda perbaiki lagi materi Anda. Untuk yang kelompok 5 mungkin sama ya. Kelompok 5 hanya berbeda saja kan, berbeda kemampuan matematisnya ya, berbeda kemampuan matematis dan variabel bebasnya. Yang kelompok 5 apa kemampuan matematisnya? Koneksi matematika, Bu. Koneksi dengan variabel bebasnya? Model think per square, think per to stray, sama tim assisted individualization. Ya, secara garis besar kan sama ya, sama dengan ini ya. Iya, Bu. Secara garis besar sama dengan ini. Jadi Anda bisa memperbaikinya sama dengan komentar untuk kelompok 4 ini. Kelompok 3 juga demikian. Kelompok 3 juga demikian ya, sama ya. Kemarin pemahaman konsep kan, setelah dilihat memang itu ternyata yang terbuatkan ya, yang terbuatkan. Kok bisa saya tidak mengubah kemampuan matematis? Tidak apa-apa, Anda sudah bekerja di situ, tidak apa-apa. Ini yang penting itu kan bagaimana Anda paham untuk variabel yang berbeda gitu ya. Bagaimana Anda paham kemampuan matematisnya, itu nanti kalau Anda melakukan, Anda harusnya memilih kemampuan hot. Tapi kan ini kan kita hanya ingin melihat prosedurnya, terutama prosedur penelitiannya. Jadi kelompok 3, 4, dan 5 itu sama, kelompok 1 dan 2 juga sama eksperimen. Ini eksperimennya lebih kompleks ya. Kelompok 3, 4, 5 itu eksperimennya lebih kompleks. Kalau yang kelompok 1 dan 2 itu satu saja eksperimennya, satu lebih sederhana gitu. Mungkin itu kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, maaf Bu, ingin bertanya. Boleh. Bu, yang tadi itu kan kalau seandainya kita punya kelas kontrol, itu berarti kita ujinya gimana, Bu? Berarti tambah uji lagi. Kalau di sini kan kalau kita melihat pretest dengan posttest, kalau seandainya kita pakai rancangan one group pretest posttest itu pakai uji N-gen. Nah, ya, sama aja, tapi kelompoknya lebih banyak. Sama. Berarti di kelas kontrol juga iya, kita lihat pretest dan posttestnya juga. Semuanya ada pretest dan posttest. Eksperimen atau kontrol ada pretest dan posttestnya. Terus kalau uji independennya tuh gimana, Bu? Maksudnya uji independennya apa nih? Uji perbedaan? Yang kemarin. Sama aja, cuma variabelnya kelompoknya ditambah kan? Sama aja, berapapun kelompoknya, berapa banyak pun kelompoknya sama ujinya. Oh gitu. Kan ya, kalau yang berbeda itu kalau 2 kelompok.
2 kelompok uji T saja ya. Kalau lebih dari 2 kelompok, 3 kelompok, tidak efektif lagi kita menggunakan uji T. Ya, tidak efektif kalau kita gunakan uji T, kan sebenarnya itu uji T semua itu sebenarnya. Yang seperti saya katakan tadi ya, rumusannya bisa mu1, mu2, mu1, mu3, mu1, mu4, mu2, mu3, mu2, mu4, mu3, mu4. Sebenarnya kalau itu yang dilakukan itu kan uji T itu. Dua-dua kita lihat. Kalau yang kita gunakan ANAVA atau ANACOVA itu sekaligus kita lihat. Serentak kita lihat, tapi kita bisa melihat mana yang berbeda. Ketika mana yang berbeda itu baru nanti untuk yang berbeda itu kita lakukan uji lanjutan. Seperti itu ya. Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada pertanyaan lagi silahkan. Meskipun nanti ada kelas kontrol kan cara pengambilan sampelnya sama. Kondisi awalnya harus sama semua gitu. Kalau kita melakukan kalau kita menggunakan NGen, kondisi awalnya tidak harus sama, nanti lihat selisihnya aja gitu. Tapi akan lebih baik kalau kita melihatnya kondisi awalnya juga sama gitu. Itu tidak menyulitkan kita dalam analisis. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, mungkin ada tambahan dari Bu Uli lagi. Silakan Bu Uli. Sebenarnya enggak, Bu. Tapi ya sama dengan Ibu tadi tambahnya. Iya. Sebenarnya uji T juga sebenarnya. Kalau mau menguji Iya. dua-dua pun nggak masalah, tapi tidak efektif lagi, nak, Bu. Iya, tidak efektif. Waktunya terlalu banyak. Tadi itu. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan diperbaiki tugasnya masing-masing dan dikirim kembali untuk. Ya, begitu ya, Bu Uli? Ya, betul. Berarti minggu depan kita sudah masuk pada yang 3 variabel ya. Iya. Kuasi eksperimen 2 yang ada itunya ya laki-laki perempuan. Kemudian yang pakai tabel winner. Nah, yang pakai tabel winner. Sama Sabtunya berarti tentang teori belajar teori deskriptif. Penelitian kualitatif. Ya, penelitian deskriptif sih. Teori penelitian kualitatif di hari Sabtu. Berarti ada 2 tugas yang harus mahasiswa buat untuk minggu ini. Yang akan disajikan minggu depan. Nanti disediakan menu pengumpul tugasnya. Mau bertanya, Bu, kalau untuk minggu depan berarti tampilannya juga yang kayak PPT ya, Bu ya? Iya. Iya, Ya, sama kan panduannya sama dengan ini. Panduan pertanyaannya sama pertanyaannya ini, tapi dia variabelnya lebih banyak. Ya, ditambah satu lagi kan ada gender, ada kemampuan awal gitu ya. Ada modul, ada gaya belajar ya, seperti itu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Tampilannya PPT ini dan dia bukan penelitian sungguhan kan. Ini kan proposal yang Anda perkirakan. Artinya di sini yang dituntut itu adalah kemampuan analisa Anda ya. Kemampuan analisa, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berpikir kreatif. Di sini ya, mulai dari kelompok 1, 2, dari masalah expose facto kemarin, lalu eksperimen 1, kuasi eksperimen, ya, sampai yang ke depan, minggu depan. Ini yang dituntut itu adalah kemampuan berpikirnya. Ya, kemampuan analisanya, kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif. Bagaimana Anda mengkomunikasikan ide Anda, bagaimana Anda mendapatkan ide Anda, kreativitas Anda mendapatkan ide, itu yang dinilai. Itu yang dikembangkan dan dinilai. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, mahasiswa dan Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan kali ini disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di end meeting ya, Bu, dan mahasiswa semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.